Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Sekarang kita coba bahas detail per detailnya ya. Jadi kita coba bahas masalah produk pilihan toko. Nah, kenapa produk pilihan toko ini sangat penting bagi teman-teman? Kalau misalkan saya lihat kebanyakan masih banyak yang memang tidak dipakai fitur tersebut. Padahal fitur tersebut sangat-sangat berpengaruh terhadap konversi teman-teman gitu ya. Jadi saya bedah ini ya tentang masalah exposure produk pilihan toko. Nah, pertama teman-teman, taruhlah teman-teman ini satu produk ya. Satu produk yang diiklankan. Satu produk yang diiklankan, misalkan kita asumsikan ini impressionnya atau dilihat atau impression ini taruhlah 10.000 dilihat ya, 10.000 dilihat. Nah, dengan asumsi persentase kliknya, misalkan teman-teman kalau misalkan ini 5% aja ya, 5% ini diklik, dari dilihat masuk ke diklik itu misalkan 5%-nya taruhlah ini berapa, 10.000 berarti 500 ya, 500 visitor. Nah, ini 500 visitor yang diklik berarti ya, yang diklik. Dari 10.000 dilihat, ini 5%-nya menjadi visitor yang diklik berarti. Ini yang keluar masalah cost, biaya per kliknya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman hanya setting iklannya seperti ini, otomatis kan sayang. Padahal kalau misalkan teman-teman sudah setting produk pilihan toko, kalau di web store itu nanti akan muncul di sini 8 produk ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 produk pilihan toko yang bisa teman-teman setting produk tersebut, produk mana aja yang mau masuk ke produk pilihan toko. Nah, ini asumsi saya sepengalaman selama ini 4 best seller, 2 terbaru, 2 lagi ini yang slow moving. Nah, makanya produk pilihan toko ini di setiap bulannya itu oleh teman-teman dirubah-rubah ya, karena ketika teman-teman menarik pesanan selesai di setiap bulannya itu kan ada kebaca produk yang slow moving yang mana, yang terlaris yang mana, yang termasuk produk baru nanti yang mana. Kalaupun misalkan tidak ada produk baru, tinggal teman-teman set aja produk yang masuk produk baru itu yang mana, bebas itu sih ya. Yang pasti settingannya seperti itu. Nah, ini visitor 500 ini ya di produk yang diiklankan berarti otomatis yaitu 500 menjadi impression 500. Nah, 500 bagi produk pilihan toko ini. Nah, asumsinya kalau misalkan di sini persentase kliknya itu 5%, berarti di sini pun sama persentase kliknya 5%, berarti 50 berarti 25 ya. 25 yang ngeklik produk pilihan toko. Ini baru dari satu produk yang diiklankan. Nah, sedangkan produk pilihan toko ini menempel ke semua produk yang diklik, baik yang diiklankan ataupun yang tidak. Bayangkan kalau misalkan teman-teman di sini 10.000 nih mau naikin omset, tinggal teman-teman pasang ads-nya lagi, dan ads lagi misal ya.
taruhlah ini sama, kita pukul rata 10.000, ini 10.000, 10.000 impressionnya, ini sama, ini sama, ini sama. Nah kalikan ini berapa nih? 10.000, 10.000, 10.000, 30, 40, 50, 60.000. 60.000. Nah ini 60.000 misalkan per hari, kali 30 nih, kali 30 berapa? Kali 60.000 kali 30 berapa? Nanti persentasekan 5%-nya berapa. Nah ini kan menempel ke semua produk yang diklik ya, menempel ke semua produk yang diklik, otomatis ini bakal berkali-kali lipat nih, bisa jadi melebihi produk yang diiklankan, satu produk yang diiklankan secara persentase kliknya. Jadi itu sangat penting teman-teman. Kenapa produk pilihan toko punya pengaruh yang sangat signifikan untuk menjual produk-produk yang tidak diiklankan. Ya, jadi analoginya ya, kita buat simulasinya seperti ini teman-teman. Nah ini baru di satu produk, tambah lagi produk yang diiklankan lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, dan tambah lagi. Nah ini baru satu hari nih teman-teman. Kalau misalkan mau melipat gandakan di hari tersebut, tinggal impressionnya juga dilipat gandakan gitu teman-teman. Jadi bisa ditambah produk yang diiklankannya ya, ataupun tinggal teman-teman simulasikan nih, ketika sudah dapat perharinya visitornya berapa, tinggal kali 30 hari bagi 5%, kali 5% berapa. Nah ini jadi produk pilihan toko di sini secara impressionnya, dan persentase kliknya tinggal tarik sama 5%. Jadi total impression ini ya, total impression ini berapa persen, total impression ini berapa, jadi kali produk yang diiklankan, terus kita kali sama 5%, jadi total kliknya berapa. Nah dari sini berarti sama nih, nanti konversi rate-nya berapa. Kalau konversi rate-nya 4%, berarti dari sini itu bisa terjual berapa pesanan gitu teman-teman ya. Dan uniknya lagi di sini itu bukan hanya sebatas produk pilihan toko aja, tapi combo hemat, paket diskon juga bisa dapat paparan exposure dari produk yang diiklankan. Nah makanya kenapa tool marketing itu penting untuk dijalankan oleh teman-teman yang biasanya selama ini dianggap sepele oleh teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata arusnya itu teman-teman sudah pahami seperti ini, teman-teman otomatis setelah menonton video ini pasti memakai produk pilihan toko. Jadi jangan sampai lupa lagi gitu ya. Katanya mau growth, mau naik tokonya, tapi tidak melakukan apa-apa, kan sama aja bohong. Sok kesel gitu nya di bejaan tapi terngawaro. Nah terus di sini juga teman-teman ya, teman-teman juga harus belajar juga masalah masalah marketing 5.0 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memperdalam ilmu marketing, juga harus teman-teman ikuti terus update tentang marketing ini. Biasanya kalau misalkan teman-teman sudah ke 4.0, masuk ke 5.0, 6.0 gitu ya, jadi teman-teman harus dipahami juga. Nah ini teman-teman yang perlu teman-teman pahami sekarang itu kan ada namanya istilah baby boomer, generasi baby boomer. Yang keduanya generasi X ya, terus generasi Y, generasi Z, gen alpha. Nah teman-teman, baby boomer kenapa ini yang ibaratnya yang sudah tua mungkin ya. Jadi dulu itu di Amerika jadi ada kelahiran bayi yang sangat meledak bahkan di seluruh belahan dunia, makanya ada generasi baby boomer ini.
gitu ya. Terus generasi X ini yang biasanya memimpin masalah leadership untuk saat ini ya. Terus Gen Y ini seumuran saya nih, Gen Y itu. Jadi yang merasakan tanpa internet dan ada internet gitu ya. Merasakan perubahan yang dulunya tidak ada gadget, sekarang ada gadget gitu ya. Jadi ini yang ibaratnya generasi nanggung sebenarnya. Nah ini otomatis generasi internet nih, Gen Z ini. Nah makanya teman-teman penting juga ketika menjual sebuah produk, kita itu sasaran marketnya yang mana gitu ya, segmentasinya. Makanya belajar lagi lebih dalam tentang teknik marketingnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman segmentasinya sudah tahu produk teman-teman bisa menggunakan strategi yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nih misalkan ada di generasi Z gitu ya, generasi Y, ya pola pikir teman-teman generasi Y rata-rata sama dengan saya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak membuka diri, tidak open dengan ide-ide dari Gen Z ini, teman-teman juga bisa kehilangan market yang besar. Makanya kalau teman-teman ada tim di bawahnya, baik dari PIC marketing dan segala macamnya, harus melek ide-ide mereka juga ya, karena untuk menyasar generasi Z ini seperti ini. Nah terus teman-teman juga jangan sampai kaku karena menurut teman-teman ini baik pada saat generasi teman-teman generasi muda, pada saat teman-teman muda gitu ya. Tapi kalau sekarang harus lebih juga memandang ide-ide dari generasi yang lebih muda dari teman-teman gitu. Jangan sampai menutup diri gitu ya. Jangan sampai merasa benar. Jangan sampai juga merasa bahwa ide ini masih relevan buat teman-teman jalankan. Padahal teman-teman perlu masukan juga dari Gen Z juga gitu ya, karena dia yang paling sejak lahir mengerti masalah teknologi gitu ya, masalah Gen Z. Jadi penting teman-teman untuk mencari tim marketing juga yang muda-muda biar tidak ketinggalan arus zaman gitu ya. Jadi karena di sini marketing 5.0 ini lebih mencondongkan kita juga harus open terhadap AI juga gitu ya. Banyak sekarang kan ada Photoshop yang pakai AI, terus juga ChatGPT juga. Nah itu juga harus teman-teman mulai pelajari dan mulai diimplementasikan di teknik penjualan teman-teman, karena itu juga sangat membantu baik dari sisi teman-teman membuat konten gitu ya. Dengan sangat mudahnya ide-ide yang perlu teman-teman munculkan itu tinggal pakai ChatGPT juga ada rekomendasi ide-ide yang harus teman-teman bisa lakukan. Jadi sebenarnya teknik ini lebih condong menerapkan teknologi gitu ya, teknologi kekinian, jadi teknologi yang terbarukan gitu. Jadi teman-teman juga harus memahami masalah teknologi ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman karena merasa nyaman saat ini tidak mengikuti arus perkembangan zaman. Nah teman-teman tidak akan terasa tertinggal gitu teman-teman ya. Paling itu aja teknik dari masalah produk pilihan toko, dan sisi masalah profesional market saat ini seperti apa, dari sisi generasinya kita juga harus pahami gitu. Itu aja paling, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.